Terima kasih untuk masukannya dari para senior partai. Saya melihat Jokowi ini termasuk orang tua yang berhasil ya. Bagaimana dia mampu mendidik anak-anaknya menjadi bisa-bisanya dia datang ke markasnya atau ke kediamannya Rocky Gerung dengan bahasa pas. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam konten ini saya akan sedikit bicara tentang Gibran, Wali Kota Solo yang merupakan putra pertama Presiden Jokowi. Kali ini saya akan bicara tentang karakter dan sikap Gibran. Saya ini usianya jelas jauh di atas Gibran, tapi dalam banyak hal saya tuh merasa harus belajar juga dengan Gibran. Jadi Gibran ini orang yang memang kesannya tuh cuek gitu ya. Tapi di balik kecuekan itu menurut saya yang sangat positif itu, dia itu menghadapi berbagai masalah itu dengan santai, dengan cara-cara yang tidak terlalu serius. Yang terbaru ini, dia itu kan, ini sedang rame nih, dia dikatakan sebagai anak ingusan. Dikatakan sebagai anak ingusan oleh Pandana Baban. Pandana Baban itu adalah politisi senior di PDIP. Dia menilai Gibran itu kalau akan dinominasikan maju sebagai cawapres atau apalah yang berkaitannya dengan konstelasi politik tingkat nasional itu dikatakan masih terlalu muda. Bahasanya nggak enak, masih ingusan, masih anak ingusan. Ya mungkin terdengar tidak enak ya. Tapi di internal PDI mungkin ini nggak terlalu masalah. Karena apa? Memang Pandana Baban itu sangat senior. Dia itu mantan wartawan. Usianya sekarang tuh sudah 79 tahun. Anaknya Panda, saya kebetulan ini dulu agak kenal ketika sama-sama ngantor di Jakarta ya. Karena dia dulu putranya Panda itu di Rakyat Merdeka pada waktu itu. Namanya Putra Nababan, itu anak kedua. Anak keduanya Panda saja itu usianya 48 tahun. Bayangkan. Pada sementara Gibran itu usianya hanya 35 tahun. Jadi putranya kedua Panda itu aja lebih tua daripada Gibran. Jadi mau Gibran dianggap anak kecil oleh Panda itu kadang ya wajar. Cuma bahasa anak ingusan itu ya tidak enak gitu ya. Apalagi kita melihat bahwa Gibran itu selama jadi wali kota ini sudah menunjukkan banyak prestasi. Banyak orang yang mengakui bagaimana meskipun dia usianya masih sangat muda, 35 tahun, tapi dia bisa memimpin Solo dengan baik. Dulu ketika dia mau maju sebagai wali kota itu kan orang mengatakan ini lebih ke karena anak presiden. Ya memang itu nggak bisa dinafikan ya bahwa Gibran memang anak presiden, itu juga menjadi keberuntungan dia sehingga mungkin lebih memudahkan dia maju sebagai wali kota. Tapi yang jadi menurut saya catatan kita ketika dia betul-betul terpilih kan kita menunjukkan, kita bisa melihat bahwa dia memang bisa bekerja dengan baik, dia bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa embel-embel bahwa dia putra presiden. Ini kembali ke tadi. Jadi Pandana Baban itu memang sangat senior di PDIP. Dia mantan wartawan. Dengan Megawati saja usia Panda itu lebih tua. Mega ini saat ini usia 76 tahun. Dan Panda ini dengan Mega kelihatannya kalau melihat cerita dia berkali-kali itu dialah orang yang biasa celelean di hadapan Mega itu berani. Kalau yang lain mungkin nggak berani. Ini wajar karena di samping usianya lebih tua, Panda ini juga dulu mantan wartawan dan ketika Mega dalam situasi yang sangat berat ditekan oleh pemerintah Orde Baru, Panda termasuk orang yang setia mendampingi. Jadi ya wajar kalau dia punya komunikasi yang sangat enak dengan Megawati. Nah, mungkin posisi inilah yang menjadikan Panda itu bisa ngomong seenaknya termasuk kepada Gibran. Oke, kembali ke masalah sikap Gibran tadi. Ketika mendapatkan ya dalam tanda petik rodok diremehkan seperti itu gitu, dia tuh dengan mudah
menjawab seperti yang kita kutip di atas di depan video tadi. Dia menjawab dengan mudah, nggak apa-apa, saya ini memang masih muda, masih perlu belajar dengan senior gitu. Dan ketika tanya apakah tersinggung? Oh tidak, terima kasih, memang saya itu perlu banyak belajar. Jadi begitu. Ini luar biasa menurut saya. Terus sebelumnya itu kan juga kita melihat kan ketika Pak Amin Rais itu mengatakan akan ngacak-ngacak Solo, Gibran juga dengan santai, meski bahasanya tuh ya nggak apa-apa kalau berani. Jadi dia juga meskipun kata-kata kalau berani itu juga bisa dimaknai semacam tantangan balik, tapi kan menyampaikannya itu dengan bahasa yang sangat-sangat santai gitu, tidak tegang gitu. Ini menurut saya kepribadian Gibran ini, saya tadi mengatakan luar biasa, dan saya yang usianya lebih di atas dia tuh, saya kadang wah ini anak ini luar biasa dan saya harus belajar dengan dia. Saya sering sekali melihat di Twitter dia ya, ketika dia tuh disalah-salahkan orang tentang kebijakan yang dia ambil mungkin di Solo, itu jawabannya dia selalu mengatakan, ya terima kasih, mohon maaf saya salah. Jadi dia enak sekali seperti itu. Memang Gibran itu kan orangnya tidak banyak ngomong ya, ngomongnya sangat terbatas gitu. Wartawan aja saya yakin kesulitan itu untuk menggali data dari Gibran. Beberapa kali kan ada wawancara khusus dengan Gibran, itu sulit sekali narasumbernya untuk memancing dia agar dia terpancing ngomong banyak, itu kan sedikit sekali. Lebih banyak Kaisang kalau bicara ngomong itu, lebih banyak Kaisang. Tapi intinya gini, jadi kita ini memang harus banyak belajar dari, ya meskipun orang itu lebih muda, bagaimana dia begitu tegar, bagaimana begitu tenang, begitu rileks ketika menghadapi gempuran-gempuran kritikan-kritikan dari orang-orang yang kelas-kelas senior, kelas-kelas yang sudah berkaliber nasional itu. Dia tidak panik, dia tenang saja. Dan ini kalau ada yang kebetulan kebetulan yang nonton konten ini kebetulan ada temannya Gibran pada waktu SD, pada waktu SMP, pada waktu SMA itu mungkin, atau bukan pada waktu kuliah, ini bisa cerita mungkin keseharian Gibran seperti apa gitu. Kalau saya itu kan melihatnya dari jauh ya. Tapi saya selama mengamati cukup lama ini, memang tadi kesan yang saya tangkap Gibran itu sangat tenang gitu ya, sangat santai, sehingga kemungkinan dia dipancing untuk berkonflik dalam politik itu nggak gampang. Ini kelihatannya ya tidak lepas dari karakter Jokowi ya. Jokowi itu kan begitu diserang banyak orang tuh modelnya diem gitu. Dan saya melihat Jokowi ini termasuk orang tua yang berhasil ya. Bagaimana dia mampu mendidik anak-anaknya menjadi berkarakter seperti itu. Tidak mudah emosi, tenang gitu ya, percaya diri. Baik Gibran maupun Kaisang karakternya seperti itu, tidak terlalu serius gitu. Meskipun dia bisa kerja serius. Bayangkan, saya sendiri kadang nggak bayangkan nih, Gibran ketika di Indonesia tuh orang yang paling keras, salah satu yang paling keras ngeritik Jokowi itu kan Rocky Gerung. Nah bisa-bisanya dia datang ke markasnya atau ke kediamannya Rocky Gerung dengan bahasa apa? Saya perlu belajar, saya perlu mendengarkan. Luar biasa. Ini kan kalau kita kaitkan dengan karakter Jokowi kan seperti itu. Lawan-lawan politiknya pun dia tidak pernah menyerang balik. Bahkan Prabowo yang dulu kompetitor utamanya tentu dalam Pilpres dulu itu kan bisa dikatakan saling serang gitu ya. Itu Jokowi masih bisa merangkul Prabowo, dan sekarang Prabowo ini menjadi orang yang dekat dengan dia. Bahkan kan kesan yang muncul saat ini untuk Pilpres 2024 itu Prabowo sangat butuh dukungan Jokowi. Sehingga beberapa kesan bahwa Prabowo dekat dengan Jokowi itu kan betul-betul di-branding oleh Gerindra gitu ya. Sampai saat ini masih banyak orang yang menduga-duga apakah Jokowi itu dukung Prabowo apa Ganjar. Padahal berkali-kali Jokowi sudah menendaskan bahwa dia mendukung Ganjar. Tapi orang masih melihat Prabowo punya peluang, karena memang Prabowo mencoba betul mendekatkan diri pada Jokowi. Tidak hanya dengan Jokowi, dengan keluarganya, dengan Gibran, dengan Kaisang. Jadi ini karakter Jokowi yang seperti ini kelihatannya ditiru oleh anak-anaknya. Jadi maka saya katakan Jokowi ini termasuk orang tua yang berhasil membangun karakter anaknya. Dan kalau
politisi-politisi itu banyak yang seperti Gibran, Indonesia itu tentu akan adem. Kan banyak sekali ya politisi-politisi yang mudah sekali tersulut, mudah sekali berkonflik. Kata-kata yang dikeluarkan cenderung kasar, kata-kata yang dikeluarkan cenderung menyerang gitu ya. Mengabaikan soal etika, mengabaikan soal budaya ketimuran. Ini Gibran itu gaya wong Solo, jadi klemak-klemek, halus, tapi itu menurut saya itu menjadi modal politik dia. Dia nanti bisa menjadi politisi besar kalau dia seperti itu terus. Jadi sekali lagi saya tadi pesan kalau mungkin ada teman-temannya Gibran yang mendengar konten ini dan tahu kesaksian dulu Gibran itu kayak apa selama sekolah, selama mungkin kuliah, masa kecilnya dulu itu, kalau ada yang mau cerita menulis di bawah ini, menurut saya sangat menarik itu untuk memperkaya kita. Karena kita kan saat ini taunya hanya dari medsos, hanya dari media, kita tidak bergaul secara langsung, secara intensif. Tapi sekali lagi saya merasa memang Gibran punya karakter yang patut untuk kita teladani. Beberapa politisi saya pikir perlu belajar juga dari Gibran bagaimana cara berbeda, bagaimana merespon kritikan itu dengan cara yang cukup rileks, tidak melakukan serangan balik. Mari kita terus belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.